Gus. Terima kasih, Mas Chandra. Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Rahayu. Rahayu. Jadi saya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kang Yudi tadi. Ya. Ya, memang secara nasional mestinya kita dicarikan tuh salam yang bisa universal. Iya. Karena selama ini ya kami juga merasa, oh, ini kami dianggap tidak ada ini. Ya, jadi akhirnya kan itu terdiskriminasi kan. Padahal dari sisi perundang-undangan ya kita juga diakui oleh negara. Ya. Ada undang-undang yang mengakui keberadaan dan eksistensi penghayat kan. Cuma gitu dianggap ini karena agama lokal, kepercayaan lokal dianggap stratanya itu lebih rendah daripada agama yang datang dari luar. Nah itu yang kadang-kadang nyesek gitu di dada itu sampai sekarang masyarakat penghayat. Nah kemudian tadi saya kembali ke soal Rosso gitu ya, apa yang disampaikan oleh Bante tadi. Itu memang kalau soal Rosso itu kan universal tadi kan. Kalau kita merasakan asin gitu ya, mencicipi garam asin, ya seluruh dunia manusia juga merasakan pasti asin. Cuma ngomong yang bisa beda-beda bahasa. Dan juga saya kira binatang, hewan pun akan merasakan rasa yang sama itu terhadap garam gitu. Jadi itu universal karena memang berasal dari sumber yang sama. Nah, namun itu rasa saya kira itu kan ada dalam diri kita dan semua sebetulnya kiblat dalam hidup ini sebenarnya lari ke diri. Gitu. Kan kita tahu rasa panas, rasa manis, rasa dingin itu kan ada dalam diri, tidak bisa diceritakan oleh orang lain kan. Jadi kiblat benar dan salah juga akhirnya kan diri kita yang mengolah. Nah, kembali di rasa tadi itu kan dari uraian dari diri sebetulnya dari kajian dari masyarakat penghayat sebetulnya menemukan 3 unsur besar di dalam diri itu. Tadi ada raga, ada rasa, dan ada ingsun. Gitu. Nah, raga itu kan atau lahir itu berasal dari mana? Nah, di konsep kita itu berasal dari 4 unsur. Kita bernapas setiap hari keluar masuk angin, dari angin. Kita minum air, keluar masuk air dalam tubuh kita. Kemudian keluar masuk sari-sari makanan yang berasal dari tanah. Dan juga kita mendapat pemanasan yang sama dari api. Atau sinar matahari. Jadi 4 unsur, api, air, angin, dan bumi, itu unsur pembentuk raga di dalam diri. Dan kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, apakah itu hewan tidak berasal dari yang sama? Hewan juga sama, butuh 4 unsur, bernapas juga, minum air juga, dia makanan dari sari bumi juga, gitu kan, kena panas matahari juga, gitu. Nah, begitupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau dilarikan ke sana, baik manusia maupun hewan maupun tumbuhan itu berasal dari sumber yang sama. Jadi kalau tadi disebutkan sahabat rohani atau sahabat rosso, jadi bukan hanya rohani saja, jasmani juga kita sama. Berasal dari unsur yang sama, jadi sahabat jasmani juga. Kemudian tadi si ingsun. Ingsun dari mana? Di dalam keyakinan itu semua ingsun, semua yang yang menggunakan lahir dan batin di dalam dirinya, itu kan berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Jadi itu juga sahabat satu Tuhan juga. Tuhan itu tidak beda-beda, satu. Kita saja yang berbeda-beda ya. Iya. Cuma kan masalah rasa di dalam ungkapannya, di dalam ekspresinya, itu kan akan dipengaruhi oleh karakter dasarnya satu bangsa atau karakter manusia itu, kemudian juga oleh karakter atau pola pikirnya. Nah, karakter dasar manusia itu dibentuk oleh alam. Iya, alam yang keras itu akan melahirkan orang yang ulet, daya juang tinggi, jiwanya keras, dan bila perlu karena sumber alam terbatas saling mengalahkan, berebut, sehingga perlu teori teknik perang, teknik berkelahi gitu. Nah, beda dengan alam yang subur makmur, banyak nih dia berbeda karakternya. Dia akan memiliki rasa bersyukur, ramah gitu ya, sangat menghormati terhadap tetangga atau yang datang, punya belas kasih, punya empati, tidak gampang tumbuh rasa curiga. Kita contoh bangsa pendatang yang masuk ke Nusantara, maupun bangsanya, maupun ilmunya, maupun ajaran agamanya, toh diterima dengan baik. Di mana ada konflik, ada perbedaan, berusaha diharmonikan. Itu kan karakter dasar kita tidak ingin konflik.
Ya, ya. Kemudian sabar, gitu kan. Kemudian sederhana, tekun, jujur, juga suka kebersamaan. Di kita mana ada, kalau dilihat dulu, mana ada kepemilikan pribadi? Nggak ada. Semuanya Ya, itu kepemilikan kolektif. Jadi rasa kebersamaan lebih tinggi di masyarakat kita. ya. Makanya ada istilah di Jawa kan, mangan orang mangan ngumpul gitu. Ya, 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 ya. Kita lebih nyaman untuk bersama. Tidak ada individual di dalam hidup ini. Kemudian toleran. Toleran kenapa toleran? Karena kita terbiasa dengan kebinekaan. Ya kan, dalam kita bineka, bangsa kita bineka. Jadi perbedaan itu udah hal yang biasa. Ya. Nah, itu karakter dasar kita gitu. Namun karakter dasar kita ini kan juga kita bukan bangsa yang tertutup kan, Ya. bangsa pendatang pada masuk, di situ Ya. terjadi perjumpaan, terjadi silang budaya gitu ya, yang tentu pola pikirnya berbeda gitu. Ya. Karena berasal dari karakter alam yang berbeda. Sehingga kita yang tadinya tidak ingin konflik, tidak ingin welcome semua, begitu datang yang pola dasarnya ingin menguasai kan kita akhirnya terdesak. Nah, Nah, ini ya. kenapa agama-agama atau ajaran lokal ini terdesak? Itu karena pola kita yang mengalah gitu. Yang terbuka ya. Salah satunya terbuka Ya. dan mengalah. Kalau perlu ya kalau bisa diharmonikan ya terjadinya akulturasi, terjadinya sinkretis kan. Ya. Kan kita banyak tuh di agama-agama itu yang akhirnya ya saling memberi gitu, saling memberi dan saling menerima kan. Karena Islam yang ada di kita itu udah warna lokalnya juga banyak. Ya, ya, ya. Hindu juga sama, Buddha juga sama. Saya kira ada terjadi pembauran di situ. Ya, Nah, karena karakter kita berbeda dengan yang di luar gitu. Nah, terima kasih. kalau satu Ya. penemuan tadi yang 4 unsur tadi itu kan tadi ya, dikaitkan dengan Borobudur. Saya kira juga Borobudur itu udah perpaduan gitu. Di situ ada konsep dasar Kunden Berundak itu khas dari Jawa atau Sunda ya, Kunden Berundak. Kemudian di situ ada konsep papat kelima pancer. Ya. Tadi papat kelima pancer itu yang air, api, angin, dan bumi itu kan. Terus pancernya itu, insunnya itu gitu. Nah itu masuk di dalam konsep Buddha, konsep Borobudur. Kemudian tadi Rupadatu, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu sama dengan konsep yang di Sunda. Buana Larang, Buana Pancetengah, Buana Nyungcung. Yang itu tangsu tiga itu berasal tadi dari galian diri tadi, raga, rasa, dan ingsun. Alam lahir, materi, alam rasa, dan alam ketuhanan. Alam ketuhanan, ya. Jadi seperti itu sebetulnya terjadi karakter kita sebetulnya karakter yang bahagia sebetulnya. Ya.